Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Dari mana Bu? Dari main Bunda. Ini kan habis dari main di luar, belum cuci tangan, sudah makan, berdiri lagi. Memang tak boleh makan sambil berdiri Bunda. Sini, ayo duduk. Duduk. Kasih tahu Bunda ya. Dalam Islam itu makan dan minum pun juga diatur, Nak. Bunda, memang caranya makan dalam Islam itu bagaimana Bunda? Nah, gini Bunda kasih tahu ya. Seorang muslim makan sambil berjalan, makan dengan tangan kiri tanpa berdoa, bahkan menyisakan makanan. Hal ini seakan sudah menjadi pemandangan umum di sekitar kita. Betapa miris hati ini melihatnya, bila amal ibadah yang ringan saja sudah ditinggalkan dan disepelekan. Bagaimana dengan amal yang besar pahalanya? Atau mungkin karena hal itu hanya merupakan suatu ibadah yang kecil, kemudian kita meninggalkannya dengan alasan kecilnya pahala yang akan kita peroleh. Yang sedikit apabila rutin dilakukan, maka akan menjadi banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Quran Surat Muhammad ayat 33. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut menjadi nasihat bagi kita semua untuk selalu berusaha mentaati perintah Allah dan perintah Rasul-Nya, baik perintah wajib maupun anjuran sunnah, maupun perintah untuk menjauhi perkara yang dilarang. Dan di antara perintah dan larangan Rasulullah SAW adalah adab ketika makan dan minum. Yang pertama, memakan makanan dan minuman yang halal. Hendaknya kita memilih makanan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita agar memakan makanan yang halal, lagi baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Yang kedua, mendahulukan makanan daripada sholat jika makanan telah dihidangkan. Yang dimaksud dengan telah dihidangkan yaitu sudah siap disantap. Rasulullah SAW bersabda, apabila makan malam telah dihidangkan dan sholat telah ditegakkan, maka mulailah dengan makan malam dan janganlah tergesa-gesa. Pergi sholat sampai makananmu selesai. Faidahnya supaya hati kita tenang dan tidak memikirkan makanan ketika sholat. Oleh karena itu, yang menjadi titik ukur adalah tingkat lapar seseorang. Apabila seseorang sangat lapar dan makanan telah dihidangkan, hendaknya dia makan terlebih dahulu. Namun, hendaknya hal ini jangan sering dilakukan. Yang ketiga, tidak makan dan minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Rasulullah SAW bersabda, orang yang minum pada bejana perak sesungguhnya ia mengobarkan api neraka jahanam dalam perutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat,
jangan berlebih-lebihan dan boros. Sesungguhnya berlebih-lebihan adalah di antara sifat setan dan sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan berguna untuk menjaga kesehatan dan menjauhkan diri dari berbagai penyakit. Yang keenam, jangan menyantap makanan dan minuman dalam keadaan masih sangat panas ataupun sangat dingin, karena hal ini membahayakan tubuh. Yang ketujuh, tuntunan bagi orang yang makan tetapi tidak merasa kenyang. Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tetapi tidak merasa kenyang." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Barangkali kalian makan berpencar sendiri-sendiri." Mereka menjawab, "Benar." Beliau kemudian bersabda, "Berkumpullah kalian atas makanan kalian dan sebutlah nama Allah. Niscaya makanan itu diberkahi untuk kalian." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedelapan, dianjurkan memuji makanan dan dilarang mencelahnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau menyukainya, maka beliau akan memakannya, dan apabila beliau tidak suka terhadapnya, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, membaca tasmiyah atau basmalah sebelum makan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, maka ucapkanlah bismillahi fi awwalihi wa akhiri, dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir aku makan." Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Yang ke-10, makan dan minum dengan tangan kanan, dilarang tangan kiri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian makan, makanlah dengan tangan kanan dan minumlah dengan tangan kanan, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, makan mulai dari makanan yang terdekat. Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhuma berkata, "Saya dulu adalah seorang bocah kecil yang ada dalam bimbingan atau asuhan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tangan saya kalau makan menjelajah semua bagian nampan. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegur saya, 'Wahai bocah, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang terdekat denganmu.' Maka demikian seterusnya cara makan saya setelah itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-12, memungut makanan yang jatuh, membersihkannya kemudian memakannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Jika salah satu dari kalian makan, lalu makanan tersebut jatuh, maka hendaknya ia memungutnya dan membuang kotorannya, kemudian memakannya. Jangan ia biarkan makanan itu untuk setan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-13, makan dengan 3 jari, yaitu dengan ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Kemudian menjilati jari dan wadah makanan selesai makan. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Saya melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jarinya. Apabila beliau telah selesai makan, beliau menjilatinya." Hadis riwayat Muslim. Yang ke-14, cara duduk untuk makan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Aku tidak makan dengan bersandar." Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah duduk yang serius untuk makan. Adapun hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW saat makan duduk dengan menduduki salah satu kaki dan menegakkan kaki yang lain adalah dhaif atau lemah. Yang benar adalah Rasulullah SAW duduk bersimpuh seperti duduk sopannya seorang perempuan dalam tradisi Jawa saat makan. Yang ke-15, apabila lalat terjatuh dalam minuman, Nabi SAW bersabda,
Apabila lalat jatuh pada minuman salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia mencelupkan lalat tersebut, kemudian barulah ia buang. Sebab di salah satu sayap ada penyakit dan di sayap yang lain terdapat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-16, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah makan. Yang ke-17, buruknya makan sambil berdiri dan boleh minum sambil berdiri, tetapi yang lebih utama sambil duduk. Yang ke-18, minum 3 kali tegukan seraya mengambil nafas di luar gelas. Dan yang ke-19, berdoa sebelum minum susu dan berkumur-kumur sesudahnya. Rasulullah SAW bersabda, jika minum susu maka ucapkanlah Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami pada susu ini dan tambahkanlah untuk kami lebih dari itu. Oh, begitu ya Bunda. Udah pegangin dulu ya. Ya. Iya.